Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam hidup kita, dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Harun alaihi salam. Sebelum lanjut, Mister akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan kita mempelajari bab ini adalah untuk mengetahui dan menceritakan kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa kita membahas dalam video ini hanya secara garis besar saja karena waktunya yang sangat terbatas. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri di buku paket PAI. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka adalah bersaudara. Nama lengkapnya adalah Harun bin Imron bin Kohis bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, singkat cerita, setelah menghadapi Fir'aun waktu dalam pengejarannya ketika di Laut Merah, setelah berhasil kabur dari pasukan Fir'aun dan menyeberang Laut Merah, kemudian Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Setelah kejadian itu, Nabi Harun alaihissalam dan kaumnya tinggal di daerah ujung Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam bersama 70 kaumnya hendak pergi ke Bukit Tursina untuk bermunajat kepada Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam disarankan kaumnya untuk pergi terlebih dahulu. Nah, setelah lama di Bukit Tursina, kemudian kembali ke tempatnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam terkejut melihat kaum yang ditinggalkan bersama Nabi Harun kembali menyekutukan Allah dengan cara menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nah, patung ini dibuat oleh seorang laki-laki yang bernama Samiri. Nabi Harun alaihissalam menjelaskan bahwa ia telah menasihati kaumnya, namun mereka tidak mendengarkan. Nabi Harun alaihissalam yang mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak digubris, dicuekin gitu aja. Mereka lebih memilih mendengarkan Samiri dan menyembah patung anak sapi yang dia buat dari emas. Setelah mendengar cerita dari Nabi Harun, kemudian Nabi Musa alaihissalam segera pergi untuk mencari Samiri, orang yang membuat patung anak sapi emas, untuk mengingatkannya agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkannya untuk menghancurkan dan menghanyutkan patung itu ke laut. Nah, alhamdulillah atas kesabaran dan keikhlasan Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel, yaitu kaum mereka, bisa dipimpin dan diarahkan untuk mengikuti syariat Allah seperti yang terkandung dalam kitab Taurat. Nah, dari kisah ini apa yang bisa kita teladani dan kita contoh dari perilaku Nabi Harun alaihissalam? Teman-teman ada yang tahu? Nah, yang bisa kita contoh dan kita teladani dari perilaku Nabi Harun adalah harus pandai berbicara. Karena ketika kita mengajak teman-teman ke dalam kebaikan, kita harus pandai menyampaikannya dengan baik agar tujuannya jelas, tidak bertele-tele. Kemudian teguh pendirian. Ketika kaumnya kembali menyembah patung, Nabi Harun teguh pendiriannya tetap menyembah Allah dan mengingatkan kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Ini namanya teguh pendirian, tidak mudah goyah atas godaan yang datang.
Kemudian berani mengingatkan jika ada teman yang berbuat salah. Jadi jangan ragu ketika melihat teman kita melakukan kesalahan. Tapi kita juga harus mengingatkan dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang arogan. Nah, itu malahan kalau kita tidak baik cara penyampaiannya, nanti teman kita malah tersinggung, malah kitanya tidak didengarkan apa yang kita bicarakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.